Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mentari dari program studi PJJ Komunikasi, akan menjelaskan mengenai hal-hal penting yang harus diperhatikan dalam aktivitas public speaking and presentation yang meliputi berbagai aspek, yaitu aspek komunikasi verbal, aspek nonverbal, aspek artikulasi dan intonasi suara, aspek mengenal audiens, dan aspek lainnya yang terkait. Berikut penjelasannya. Yang pertama, kita akan membahas tentang aspek komunikasi verbal yang memegang peran utama dalam menyampaikan pesan dengan efektif. Inilah beberapa aspek yang harus diperhatikan. Pertama, artikulasi dan pelafalan. Pastikan setiap kata diucapkan dengan jelas agar audiens dapat memahami pesan yang disampaikan tanpa kesulitan. Hindari berbicara terlalu cepat atau terlalu pelan. Kedua, intonasi dan penekanan kata. Variasi nada suara membantu menghindari kesan monoton dan membuat audiens lebih tertarik. Gunakan intonasi yang sesuai untuk menyoroti poin penting dan menunjukkan emosi yang relevan. Ketiga, volume suara. Sesuaikan volume suara dengan kondisi ruangan dan jumlah audiens. Jangan terlalu pelan hingga sulit didengar atau terlalu keras hingga mengganggu. Keempat, kecepatan bicara. Berbicara terlalu cepat dapat membuat audiens sulit memahami. Sedangkan berbicara terlalu lambat dapat membuat mereka kehilangan fokus. Temukan ritme yang nyaman dan alami. Kelima, pemilihan kata dan diksi. Gunakan bahasa yang mudah dipahami oleh audiens. Hindari jargon yang tidak perlu atau istilah teknis yang membingungkan jika audiens tidak familiar dengannya. 6. Struktur kalimat yang jelas. Gunakan kalimat yang tidak terlalu panjang atau berbelit-belit. Struktur kalimat yang baik akan membantu penyampaian pesan lebih efektif. 7. Penggunaan pause atau jeda. Jeda yang tepat dapat memberi audiens waktu untuk mencerna informasi, menekankan poin penting, dan membuat presentasi terasa lebih alami. Yang kedelapan, interaksi dengan audiens. Mengajukan pernyataan, pertanyaan, memberikan contoh yang relevan, atau merespon reaksi audiens dapat meningkatkan keterlibatan mereka dalam presentasi. Lalu yang kedua, ada aspek komunikasi nonverbal yang berperan besar dalam memperkuat pesan yang disampaikan dan membangun keterhubungan dengan audiens. Inilah beberapa aspek yang harus diperhatikan. Pertama, ekspresi wajah. Ekspresi wajah harus sesuai dengan isi pembicaraan. Senyum dapat menciptakan kesan ramah, sementara ekspresi serius dapat menekankan poin yang penting. Yang kedua, kontak mata. Menjaga kontak mata dengan audiens menunjukkan kepercayaan diri dan keterlibatan. Hindari menatap ke bawah atau melihat ke suatu arah terlalu lama agar semua audiens merasa diperhatikan. Yang ketiga, gestur dan gerakan tangan. Gerakan tangan yang tepat dapat membantu menjelaskan poin-poin penting, tetapi jangan berlebihan atau terlalu kaku. Hindari menyilangkan tangan atau memasukkannya ke saku, karena dapat menunjukkan sikap defensif atau kurang percaya diri. Yang keempat, postur tubuh. Berdiri tegap dengan posisi yang terbuka menunjukkan keyakinan. Hindari membungkuk, menyandarkan tubuh terlalu banyak ke suatu sisi, atau bersandar pada sesuatu karena dapat membuat kesan kurang profesional. Yang kelima, proxemic. Jarak dengan audiens. Jarak yang terlalu jauh dapat membuat audiens merasa terasing, sementara terlalu dekat bisa terasa mengintimidasi. Sesuaikan jarak agar menciptakan suasana yang nyaman dan interaktif. Yang keenam, gerakan dan mobilitas. Bergerak secara natural di atas panggung atau di depan audiens dapat menciptakan energi dan dinamika. Namun, hindari berjalan mondar-mandir tanpa tujuan yang jelas, karena bisa mengganggu fokus audiens. Yang ketujuh, nada dan ritme suara. Paralinguistik. Meskipun ini bagian dari komunikasi verbal, elemen seperti nada suara, ritme bicara, dan jeda juga merupakan bentuk komunikasi nonverbal yang sangat berpengaruh dalam menyampaikan emosi dan penekanan pesan. Yang kedelapan, penampilan dan busana. Pakaian yang rapi dan sesuai dengan konteks acara dapat meningkatkan kredibilitas pembicara. Warna dan gaya pakaian juga bisa mempengaruhi kesan yang ditampilkan di hadapan audiens. Lalu yang ketiga, ada aspek artikulasi dan intonasi suara yang sangat berperan dalam kejelasan dan efektivitas penyampaian pesan dalam public speaking. Berikut rinciannya. Yang pertama, artikulasi. Artikulasi adalah cara seseorang mengucapkan kata-kata dengan jelas dan tepat.
Artikulasi yang baik memastikan bahwa setiap kata dapat dipahami dengan mudah oleh audiens. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam artikulasi, yaitu kejelasan ucapan. Pastikan setiap suku kata terdengar jelas, terutama pada huruf-huruf konsonan seperti T, D, P, dan B, yang bisa terdengar samar jika diucapkan terlalu cepat atau kurang tegas. Berikutnya, kecepatan bicara. Hindari berbicara terlalu cepat, karena dapat membuat kata-kata terdengar tidak jelas dan sulit dipahami. Yang berikutnya, latihan pengucapan. Melakukan latihan dengan membaca teks keras-keras atau berlatih dengan tongue twister dapat membantu meningkatkan artikulasi. Yang berikutnya, perhatikan aksen dan dialek. Jika berbicara di hadapan audiens yang lebih luas, usahakan menggunakan pelafalan yang lebih netral agar lebih mudah dipahami. Yang kedua, intonasi suara. Intonasi adalah variasi nada dalam bicara yang membantu menyampaikan makna dan emosi. Intonasi yang baik dapat membuat presentasi lebih menarik dan tidak monoton. Berikut beberapa aspek penting dalam intonasi, yaitu penekanan kata kunci. Berikan tekanan pada kata atau frasa penting untuk menonjolkan makna utama dalam kalimat. Berikutnya, variasi nada. Menggunakan nada tinggi dan rendah secara dinamis dapat menciptakan efek dramatis dan menarik perhatian audiens. Hindari berbicara dengan nada yang datar karena bisa membuat audiens bosan. Berikutnya, penggunaan jeda atau pause. Jeda yang tepat membantu audiens mencerna informasi, menambah kesan dramatis, dan memberikan kesempatan untuk menarik perhatian kembali. Berikutnya, menyesuaikan emosi dengan isi. Intonasi harus mencerminkan emosi dari pesan yang disampaikan. Misalnya, nada antusias untuk topik yang membangkitkan semangat atau nada yang serius untuk informasi yang mendalam. Lalu yang keempat, ada aspek mengenal audiens karena memahami audiens adalah kunci keberhasilan komunikasi. Inilah beberapa aspek penting terkait audiens. Yang pertama, analisis audiens. Sebelum berbicara, pahami siapa audiens Anda. Pertimbangkan beberapa faktor berikut, seperti usia dan latar belakang. Gunakan bahasa, contoh, dan referensi yang sesuai dengan usia serta latar belakang mereka. Berikutnya, tingkat pengetahuan. Sesuaikan tingkat kompleksitas materi agar tidak terlalu sulit atau terlalu sederhana. Berikutnya, minat dan kebutuhan. Sampaikan hal-hal yang relevan dan bermanfaat bagi mereka agar tetap tertarik. Yang kedua, keterlibatan audiens. Membuat audiens tetap terlibat adalah bagian penting dari presentasi yang efektif. Seperti interaksi. Ajukan pertanyaan, mintalah pendapat, atau gunakan sesi diskusi untuk melibatkan mereka. Berikutnya, observasi respon. Perhatikan ekspresi wajah, bahasa tubuh, dan reaksi mereka untuk menyesuaikan gaya penyampaian jika diperlukan. Berikutnya, gunakan cerita atau contoh, studi kasus, cerita inspiratif, atau humor yang sesuai bisa meningkatkan daya tarik presentasi. Yang ketiga, penyesuaian gaya komunikasi. Cara penyampaian harus sesuai dengan karakteristik audiens, seperti formal atau santai. Untuk audiens profesional, gunakan gaya yang lebih formal. Untuk audiens umum atau santai, gunakan gaya yang lebih kasual dan interaktif. Yang berikutnya, kecepatan dan volume bicara. Jika audiens kurang familiar dengan topik, berbicaralah lebih lambat dan jelas. Jika audiens sudah ahli, bisa langsung ke inti tanpa terlalu banyak dasar teori. Berikutnya, media pendukung. Gunakan slide, gambar, atau video yang relevan agar lebih menarik. Yang keempat, manajemen perhatian audiens. Audiens bisa kehilangan fokus jika presentasi terlalu panjang atau membosankan. Untuk mengatasi ini, gunakan variasi nada dan gestur. Hindari berbicara dengan nada monoton dan gunakan gestur yang mendukung. Lalu, gunakan teknik jeda. Beri waktu jeda untuk memberi kesempatan audiens memproses informasi. Lalu ajak audiens berpartisipasi. Bisa dengan polling, tanya jawab, atau permainan singkat. Yang kelima,
Fleksibilitas dalam penyampaian. Tidak semua audiens akan bereaksi seperti yang diharapkan. Oleh karena itu, seorang pembicara harus siap beradaptasi. Seperti jika audiens tidak responsif, coba pendekatan lain seperti bercerita atau menggunakan humor untuk mencairkan suasana. Jika audiens terlalu aktif, kendalikan alur diskusi agar tidak menyimpang dari topik utama. Jika ada gangguan, tetap tenang dan tangani gangguan dengan profesionalisme. Selain komunikasi verbal, nonverbal, dan pemahaman audiens, ada beberapa aspek lain yang juga sangat berpengaruh dalam keberhasilan public speaking. Berikut adalah beberapa aspek tambahan yang perlu diperhatikan. Pertama, struktur dan penyusunan materi. Agar presentasi berjalan lancar dan mudah dipahami, susun materi dengan struktur yang jelas, seperti pembukaan yang menarik, bisa berupa pertanyaan, fakta mengejutkan, atau cerita singkat untuk menarik perhatian audiens sejak awal. Lalu, isi yang terstruktur. Gunakan poin-poin utama yang sistematis agar mudah diikuti audiens. Bisa menggunakan metode seperti Rule of Three, 3 poin utama dalam presentasi. Lalu, penutupan yang kuat. Akhiri dengan ringkasan, ajakan bertindak, call to action, atau kutipan inspiratif yang relevan. Yang kedua, penggunaan teknologi dan media pendukung. Visual dan alat bantu bisa meningkatkan pemahaman audiens, seperti slide presentasi, gunakan desain yang sederhana, jelas, dan tidak terlalu banyak teks. Lalu video dan animasi bisa membantu menjelaskan konsep yang kompleks dengan lebih menarik. Lalu terakhir, alat peraga. Jika memungkinkan, gunakan benda nyata untuk mendukung penjelasan. Yang ketiga, manajemen waktu. Pengaturan waktu sangat penting agar presentasi tidak terlalu panjang atau terlalu singkat. Seperti tentukan durasi setiap bagian, misalnya 10% untuk pembukaan, 80% untuk isi, dan 10% untuk penutupan. Lalu gunakan timer atau jam. Pastikan presentasi berjalan sesuai jadwal. Lalu siapkan versi singkat. Jika waktu mendadak dipersingkat, tetapi bisa menyampaikan inti materi. Yang keempat, pengelolaan emosi dan kepercayaan diri. Public speaking seringkali menimbulkan rasa gugup, tetapi bisa diatasi dengan latihan dan persiapan. Semakin sering berlatih, semakin percaya diri. Lalu teknik relaksasi. Tarik napas dalam sebelum berbicara untuk menenangkan diri. Lalu visualisasi positif. Bayangkan sukses dalam presentasi untuk mengurangi kecemasan. Lalu gunakan bahasa tubuh yang tegas. Postur yang baik dan gestur yang terbuka dapat meningkatkan kepercayaan diri. Yang kelima, interaksi dan diskusi. Jika presentasi melibatkan sesi tanya jawab atau diskusi, perhatikan hal berikut. Yaitu, siapkan jawaban untuk pertanyaan umum. Antisipasi pertanyaan yang mungkin muncul. Lalu, tetap tenang jika ada kritik atau keberatan. Jangan terbawa emosi dan tanggapi dengan sikap profesional. Terakhir, gunakan teknik bridging. Jika tidak tahu jawaban, alihkan dengan respon seperti pertanyaan yang bagus. Saya akan mencari tahu lebih lanjut dan menghubungi Anda nanti. Keenam, adaptasi terhadap situasi tak terduga. Selalu ada kemungkinan kendala teknis atau kejadian tak terduga. Jadi, siapkan rencana cadangan. Jika slide atau mikrofon bermasalah, tetap bisa menyampaikan materi tanpa terganggu. Lalu tetap fleksibel. Jika audiens tampak bosan, tambahkan elemen interaktif seperti cerita atau humor. Yang terakhir, jangan panik. Jika ada kesalahan kecil, tetap tenang dan lanjutkan dengan percaya diri. Sekian dari saya. Maaf bila ada salah kata. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.